Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMA Negeri 1 Pakuyangan, Bapak Dr. Idi Amin MPD, sekaligus sebagai Ketua Penggerak Komunitas dan Ketua Tim LMS Simpel Seman Sayang, yang saya hormati narasumber kita, Bapak Mamunur Rofi Telkom dan Ibu Eva Unia PhD, serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini, Minggu 24 September 2023, kita dapat berkumpul untuk melaksanakan webinar Komunitas Belajar GTK SMA Negeri 1 Pakuyangan dengan topik Sosialisasi dan Pemanfaatan LMS Simpel Seman Sayang untuk mengoptimalkan pembelajaran dan asesmen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tita Trisnawati, guru fisika di SMA Negeri 1 Pakuyangan, selaku moderator. Dan sebelum kita memasuki materi, mari kita dengarkan terlebih dahulu arahan atau sambutan dari Bapak Dr. Idi Amin MPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Pakuyangan, Ketua Penggerak Komunitas, dan Ketua Tim LMS Simpel Seman Sayang. Kepada beliau dipersilakan. Tolong itu suaranya. Suaranya dulu Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan webinar kombel yang insya Allah secara rutin akan coba kita laksanakan, dan alhamdulillah pada pagi ini di sela-sela Bapak Ibu semua kita bisa melaksanakan kegiatan webinar kombel dengan tema sosialisasi dan memanfaatkan aplikasi Simpel Seman Sayang. Ya, kami ucapkan terima kasih. Nampaknya ada dua tamu kita dari luar, Bapak Ibu. Terus tadi saya membaca ada dua tamu dari luar. Mudah-mudahan nanti berkenan ini, meskipun Pak Risnandar Pak Risnandar ini selamat datang di Kombel SMA 1 Pakuyangan. Perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, khususnya Pak Risnandar dari tamu dari luar, bahwa aplikasi Seman Sayang ini memang aplikasi yang sebenarnya dikembangkan untuk kebutuhan internal sekolah. Namun tidak ada salahnya nanti bagi Bapak Ibu dari sekolah lain yang mungkin tertarik untuk menggunakan aplikasi ini juga bisa berkomunikasi dengan kami gitu. Jadi kami welcome sekali untuk memanfaatkan aplikasi ini, sehingga nanti aplikasi ini dengan lebih masif, dengan lebih luas jangkauannya. Bapak Ibu yang saya hormati, aplikasi Simpel Seman Sayang ini dilatar belakangi oleh hasil angket yang sudah saya laksanakan pada bulan Agustus, khususnya angket yang ditujukan pada Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Pakuyangan. Hasil angket itu menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka di lingkungan SMA Negeri 1 Pakuyangan ini memang belum cukup optimal gitu. Terutama apabila dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, indikator pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, indikator keterlaksanaan asesmen yang berpihak pada murid, kemudian indikator ketersediaan sarana belajar yang bisa mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Beberapa indikator ini menurut saya penting dan cukup menggambarkan bahwa mengambil langkah-langkah agar implementasi kurikulum merdeka ini dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Nah, berangkat dari latar belakang ini,
saya selaku kepala SMA Negeri 1 Pabean kemudian menginisiasi dikembangkannya aplikasi yang selanjutnya kita sebut sebagai Simple Seman Sayang. Simple itu singkatan dari Sistem Informasi Pembelajaran. Seman Sayang itu berarti SMA Negeri 1 Pabean, Bapak Ibu. Jadi ini aplikasi yang memang menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting mendorong baik untuk tujuan pembelajaran secara internal di sekolah, juga untuk mendorong suksesnya pemberlakuan merdeka gitu. Nah, oleh karena itu keikutsertaan Bapak Ibu pada webinar ini mudah-mudahan sekurang-kurangnya untuk internal sekolah itu nanti bisa menggunakan aplikasi ini secara efektif gitu. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang dari tamu-tamu dari luar ini diharapkan webinar ini juga menginspirasi Bapak Ibu untuk bagaimana langkah-langkah kita agar implementasi kurikulum merdeka menjadi semakin efektif. Bapak Ibu, aplikasi Simple Seman Sayang ini nanti mempunyai 3 keunggulan. Saya mencatat sekurang-kurangnya ada 3 keunggulan yang bisa kita dapatkan. Masih kedengaran suara saya, Bu Tita? Kedengaran Pak, jelas. Oke, saya lanjutkan. Ada 3 keunggulan. Pertama, tadi seperti dengan latar belakangnya, aplikasi Simple Seman Sayang itu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi aplikasi ini sengaja dikembangkan untuk kepentingan itu. Yang kedua, aplikasi ini nanti dapat membantu Bapak Ibu guru dalam menyusun analisis asesmen sumatif, sehingga beban administratif Bapak Ibu guru untuk menganalisis asesmen itu nanti menjadi lebih mudah, karena secara otomatis output dari aplikasi ini adalah menghasilkan analisis asesmen sumatif begitu. Dari output ini tentu menjadi sangat penting untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran bagi organisasi. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari asesmen ini, fitur-fitur yang disediakan sebenarnya sangat sederhana, gitu, sangat mudah untuk digunakan. Oleh karena itu, ini tentu harapan kami aplikasi ini nanti bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang penting dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua ketika akan menggunakan mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini Bapak Ibu harus melakukan beberapa hal. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus terlebih dahulu mengkoleksi sumber belajar Bapak Ibu untuk mengisi nanti fitur sumber belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengumpulkan atau mengkoleksi sumber belajar, baik berupa e-modul, Bapak Ibu, atau link YouTube, link PPT dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, yang harus pertama Bapak Ibu siapkan dulu adalah kumpulkan dulu sumber-sumber belajar. Pengumpulan sumber belajar ini nanti akan sangat membantu Bapak Ibu dalam mendukung literasi konten, diferensiasi konten, diferensiasi konten yang nanti memudahkan siswa untuk dia bisa belajar, mempermudah murid untuk dia bisa belajar dari berbagai macam sumber yang menurut para murid itu yang paling mudah. Ini untuk mendukung diferensiasi konten. Sehingga yang pertama yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah mengkoleksi sumber belajar. Dari sekarang Bapak Ibu silakan di Google itu kita bisa searching banyak sekali sumber belajar yang sudah disediakan begitu, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh orang-orang yang memang aktif di dunia blog dan sebagainya. Yang kedua yang harus dikerjakan Bapak Ibu adalah mau mengembangkan soal asesmen baik formatif maupun sumatif, karena di situ tersedia juga fitur asesmen formatif dan sumatif. Ini juga penting sekali untuk asesmen ini untuk Bapak Ibu bisa katakanlah mengembangkan secara pribadi sendiri, upayakan asesmennya itu untuk meningkatkan aspek literasi dan numerasinya Bapak Ibu, dan kemudian juga bisa juga Bapak Ibu bereksplorasi lewat Google seperti itu. Jadi langkah yang kedua Bapak Ibu harus menyiapkan soal asesmen. Soal asesmen itu nanti menjadi sangat penting Bapak Ibu, terutama sekali apabila Bapak Ibu ingin melaksanakan kegiatan asesmen yang berbasis IT gitu. Nah, dengan aplikasi ini
ini tentu menjadi lebih mudah dilaksanakan. Bapak Ibu nanti tidak perlu menuliskan ke dalam kertas fotokopi membuatkan ke siswa tidak perlu katakanlah namanya mengerjakan dalam sebuah kertas dan sebagainya. Dan selanjutnya nanti proses penilaiannya pun akan bisa berjalan secara otomatis sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Yang ketiga, yang pertama tadi merupakan sumber belajar, yang kedua soal assessment, yang ketiga yang ini tidak kalah penting, Bapak Ibu itu juga setelah selesai pembelajaran itu diharapkan Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk berefleksi. Ini penting untuk dilakukan juga oleh Bapak Ibu, yaitu membiasakan proses refleksi pembelajaran. Sekurang-kurangnya nanti Bapak Ibu bisa menggali informasi di mana bagian yang telah dipahami, di mana bagian yang belum dipahami oleh siswa. Nah, tiga hal ini tentu merupakan ruh Bapak Ibu dari kurikulum Merdeka, dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kalau ketiga hal ini Bapak Ibu bisa siapkan dengan matang dan menjadi bagian dari Bapak Ibu menggunakan aplikasi Smart Sayang, tentu saya berkeyakinan implementasi kurikulum yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu tentu akan semakin efektif, Bapak Ibu. Jadi itu sedikit gambaran tentang aplikasi Smart Sayang, kenapa aplikasi ini kita kembangkan, di mana titik efektivitas implementasi ini untuk mendukung kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, itu tadi sudah saya jelaskan. Harapan kami sangat berharap Bapak Ibu semangat menggunakan aplikasi ini. Setelah proses webinar atau seminar ini, Bapak Ibu bisa memperoleh pemahaman yang baik tentang aplikasi ini dan siap untuk menggunakan, khususnya di lingkungan SMA Negeri 1 Patimbangan. Begitu barangkali Bapak Ibu sambutan dari saya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Mohon maaf karena telah mengganggu Bapak Ibu. Insya Allah teman kita kali ini akan membawa manfaat pengetahuan dan manfaat praktis buat pembelajaran di lingkungan SMA Negeri 1 Patimbangan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Idi Amin MPD yang telah memberikan sambutannya. Sebelum ke acara selanjutnya, nanti akan ada presensi di pertengahan kegiatan dan juga ada sesi diskusi di akhir. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mamlur Rafiq Eskom dan Ibu Eva Uniati SPD. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Mamlur Rafiq Eskom. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Kamu kenal hari ini saya dikasih tugas untuk memberikan materi tentang penggunaan aplikasi Simple Smart Sayang. Jadi aplikasi ini memang mendapat beberapa revisi dari hasil rapat saya sama Pak Isdi juga sama Bapak untuk menyesuaikan dengan adanya kurikulum Merdeka. Ada beberapa fitur yang intinya sih sama yang dulu saya jelaskan. Cuma memang ada penyederhanaan atau pengotokan menu pada aplikasi ini. Untuk selanjutnya kita praktek langsung saja nih Bapak Ibu, penjelasan fitur-fiturnya saja. Jadi di sini saya mau menjelaskan fitur-fitur yang sudah saya revisi dari hasil rapat saya dengan Pak Indi dan Pak. Kita mulai saja Bapak Ibu. Ngapunten Bapak Ibu Pertama ini saya mau menjelaskan untuk tampilan aplikasi Simple Smart Sayang untuk Bapak Ibu guru semuanya. Untuk Bapak Ibu guru, linknya untuk URL yang di atas ini
nanti ditambahkan slash AA gitu Bapak Ibu, ini untuk guru. Terus kalau untuk siswa ini tidak ada slash AA-nya, ini untuk memisahkan dashboard akun guru dan siswa. Jadi saya mau memberikan contoh satu aja penggunaan aplikasi untuk guru. Saya kasih contoh, ini akunnya Pak Arif nih. Untuk username dan password defaultnya nanti kita pakai NIP-nya Bapak Ibu semuanya, dan passwordnya juga sama. Mau ini bisa Bapak Ibu guru juga bisa nanti di dalam aplikasi. Itu kalian bisa semua. Ini tampilan dari aplikasi Simpel Seman Sayang, menu untuk Bapak Ibu guru. Ini di sini ada menu peserta didik, ada profil saya, ada pengampu mapel, ada asesmen sumatif dan yang lain Bapak Ibu. Kita jelaskan satu untuk peserta didik. Ini untuk Bapak Ibu semuanya, misal membutuhkan masuk ke akun anak nih Bapak Ibu. Jadi untuk akun anak itu menggunakan NIP dari siswa tersebut dan passwordnya juga sama. Untuk selanjutnya ini ada menu profil saya. Menu profil saya itu digunakan untuk mengedit data kita semua Bapak Ibu. Kita juga bisa mengganti password atau username untuk masuk ke aplikasi Simpel Seman Sayang. Selanjutnya di sini ada menu pengampu mapel. Pengampu mapel itu digunakan untuk memilih mapel yang kita ampu semuanya. Untuk menambahkannya kita tinggal klik menu di sini yang berwarna hijau, tambah mata pelajaran. Di sini akan muncul mata pelajarannya Bapak Ibu, monggo pilih saja salah satu. Terus yang selanjutnya ini ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu dulu pas pertama saya memaparkan tentang aplikasi ini namanya bank soal nih Bapak Ibu. Jadi ini persis seperti menu bank soal yang dulu kita jelaskan Bapak Ibu. Ini untuk menambah materi soal untuk penilaian kepada siswa. Terus yang selanjutnya ini mungkin ada menu yang dulunya itu untuk tugas Bapak Ibu semuanya. Jadi dulu kan kita tugas itu kita materi, nanti kan ini materi. Dulu itu materi itu campur nih Bapak Ibu, literasi dan visual. Jadi untuk literasi itu khusus kita memberikan materi tentang yang berbentuk dengan file nih Bapak Ibu, seperti Word, Excel atau PowerPoint dan sebagainya. Terus untuk audio visual ini digunakan untuk kita mengupload file seperti Google Drive atau link YouTube untuk memberikan materi sesuai dengan file dalam bentuk audio atau visual. Ini contoh untuk literasi mata pelajarannya. Terus di sini kita cuma bisa mengupload dalam bentuk file seperti dokumen Word, Excel, PowerPoint atau PDF. Disclaimer nih Bapak Ibu, untuk file itu kalau bisa kita batasi untuk besarnya file tersebut. Aslinya kita itu bisa upload lebih dari 10 MB. Kemarin contohnya kita uji coba di BFA itu upload file PDF dengan besar 11 MB. Itu aslinya bisa, cuma memang harus memakai jaringan yang stabil Bapak Ibu, karena uploadnya cukup lama. Kemarin saja di laptopnya BFA itu tidak bisa, tapi saya coba di lab komputer itu bisa upload sampai 11 MB. Jadi memang itu membutuhkan waktu dan jaringan yang lebih stabil. Terus di sini juga Bapak Ibu kita menambahkan materi untuk refleksi siswa Bapak Ibu. Menu refleksi siswa itu dipakai untuk guru pengampu itu memberikan pertanyaan atau refleksi dari materi yang sudah kita sampaikan.
siswa itu bisa memberikan komentar ya Bapak Ibu. Misalnya ini contoh, Pak Arif meng-share materi, ini cuma contoh saja ya Bapak Ibu. Lalu di bawahnya dikasihkan pertanyaan bagaimana materi hari ini. Jadi untuk siswa yang satu kelas yang sudah di-share materi oleh Pak Arif itu bisa memberikan komentar di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa pakai untuk sharing atau ngobrol dengan siswa-siswa kita dari hasil materi yang sudah kita sampaikan gitu. Terus selanjutnya yang materi audio atau visual ini kita pakai untuk link YouTube atau Google Drive Bapak Ibu. Jadi kita pisahkan saja filenya. Jadi dulu itu kita campur Word atau audio visual itu kita campur. Sekarang kita pisah Bapak Ibu. Di sini juga sama, kita siapkan refleksi siswa Bapak Ibu untuk memberikan refleksi kepada siswa-siswa kita dari hasil materi yang sudah kita share ke anak. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, ada menu asesmen formatif. Asesmen formatif itu adalah tugasnya Bapak Ibu. Dulu itu namanya tugas struktur. Itu sekarang namanya sudah ganti jadi asesmen formatif. Kita bisa memberikan tugas kepada siswa kita Bapak Ibu semua. Ini ada nilainya sampai tanggal selesai. Tanggal selesai itu berarti nanti setelah kita setting tanggal selesainya, otomatis kalau sudah melebihi tanggal selesai, tugas itu akan hangus Bapak Ibu dari akun siswa semua. Kita bisa memberikan penilaian di sini di menu input nilai ya Bapak Ibu. Jadi apabila siswa itu memberikan jawaban di sini, kita langsung bisa memberikan nilai kepada siswa tersebut yang sudah mengirim tugas Bapak Ibu semua. Selanjutnya ini adalah jadwal assessment. Jadwal assessment itu dipakai untuk materi tentang untuk memberikan ujian ya Bapak Ibu seperti UTS, UAS atau apa itu kita memakai menu jadwal assessment Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti siswa itu mengerjakan seperti ANBK itu bisa meminimalis soal-soalnya. Jadi pure harus menyelesaikan UTS atau UAS di aplikasi Simple Smart Sayang. Yang menu selanjutnya yaitu hasil asesmen. Namun agak rolang ya karena jaringan. Ini menu hasil asesmen Bapak Ibu. Jadi hasil asesmen yang sudah dikerjakan oleh siswa kita. Di sini ada penilaiannya langsung, nilai pilganya berapa, nilai isainya berapa. Terus kita juga bisa melihat jawaban siswa untuk yang isai. Selanjutnya kemarin itu dari hasil rapat dari saya, Pak Edi dan Bu Eva itu untuk menu tentang hasil asesmennya. Untuk print sendiri itu menghasilkan cuma keterangan siswa tersebut tuntas atau tidak tuntas gitu Bapak Ibu. Jadi nggak menjelaskan apa yang sudah siswa itu kerjakan. Untuk melihat apa yang sudah siswa itu kerjakan, kita menggunakan menu download Bapak Ibu. Menu download itu berbentuk Excel. Seperti ini Bapak Ibu untuk hasil dari menu download yang berbentuk Excel. Untuk merapikannya kita tinggal delete Excel 3 garis ini.
Jadi seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada keterangannya, kalau yang hijau itu berarti siswa mengerjakannya betul, kalau yang merah itu berarti siswa mengerjakan salah. Selanjutnya yang terakhir itu menu wali kelas itu digunakan apabila guru tersebut bertugas menjadi wali kelas. Nanti di sini muncul nama-nama peserta, untuk memberikan pembinaan kepada siswa, kepada wali, karena kita sebagai wali kelasnya memberikan pembinaan kepada siswa kita Bapak Ibu. Untuk progres ujian, wali kelas juga bisa melihat hasil dari ujian siswa-siswa kita seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu menu untuk guru. Apabila ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Mahmud Rafiq Eskom yang telah memaparkan materinya. Mohon maaf Bapak Ibu Pak Rafiq. Mungkin sesi tanya jawabnya nanti di akhir Pak Rafiq. Monggo. Kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Uniati kepada Ibu Eva, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Tita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pageangan, Bapak Dr. Idi Amin MPD, yang kami banggakan peserta, Bapak Ibu peserta webinar seri kelima dari komunitas belajar TPK SMA Negeri 1 Pageangan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar tatap muka secara maya begitu dengan tema sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi Simple Seman Sayang. Tadi dipaparkan di awal oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus Ketua dari tim LMS Simple Seman Sayang. Itu sudah sangat lugas dan jelas sekali. Ditambahkan dari narasumber yang pertama tadi Mas Mahmud Rafiq Eskom, itu tadi juga sudah sangat jelas dipaparkan. Mungkin kali ini saya akan memaparkan sedikit atau menambahkan sedikit saja dari hal-hal yang tadi mungkin perlu saya sampaikan. Di awal tadi sudah sangat jelas kita dengarkan bahwa aplikasi Simple Seman Sayang ini nanti akan dijadikan ruang belajar bagi kita, khususnya di SMA Negeri 1 Pageangan, dan mungkin mohon maaf ada peserta dari lain sekolah. Ini mungkin bisa nanti barangkali begitu mengadopsi dari sistem pembelajaran dan asesmen yang akan kita terapkan. Kita secara terbuka insya Allah memberikan komunikasi dan bersiap berbagi begitu, barangkali mau diterapkan di sekolahnya masing-masing. Untuk aplikasi Simple Seman Sayang ini betul sekali kemarin disampaikan sempat ketika bulan Juli kita semua sudah mendengarkan pemaparan atau pembahasan dari LMS yang produk awalnya itu memang sedikit berbeda dengan tampilan yang tadi disampaikan oleh Mas Rafiq. Ada beberapa revisi, yaitu salah satunya tujuannya adalah kita agar disesuaikan dengan ciri khas dari kurikulum Merdeka itu sendiri begitu. Selain itu, aplikasi Simple Seman Sayang ini juga diharapkan bisa jadi satu aplikasi yang terintegrasi, terpadu, bukan hanya untuk asesmen gitu Bapak Ibu, tapi juga untuk bisa pembelajaran. Tadi disampaikan kita harus disiapkan materi-materi yang siap begitu untuk dibagikan, diatur di aplikasi sehingga memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmennya di sini juga nanti kita bisa menerapkan baik asesmen formatif maupun secara sumatif.
kemungkinan juga plan atau rencana nanti di awal Oktober kemarin kita sudah sedikit begitu mendiskusikan untuk pelaksanaan sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester juga kemungkinan akan menggunakan dengan LMS. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Paguyangan itu sudah mahir begitu mengaplikasikan LMS ini. Ada waktu beberapa minggu ini untuk mungkin pembelajaran atau berlatih untuk melaksanakan asesmen di aplikasi begitu. Kemudian untuk kontennya, konten yang tadi dipaparkan juga konten materi kita sudah berusaha begitu untuk disesuaikan dengan pembelajaran diferensiasi di sini mungkin kita lebih ke konten yang sumber literasi dan audio visual tadi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan peserta didik yang gaya belajarnya lebih ke untuk literasi nanti untuk audiovisual nanti bisa diupload kita melalui link YouTube atau link Google Drive. Itu nanti bisa. Yang paling memudahkan bagi kita itu nanti juga untuk analisis penilaian harian atau hasil nilai itu kita sudah langsung mendownload begitu dari aplikasi dan bisa digunakan Bapak Ibu untuk SKP kita tidak jauh atau sama dengan Sijuk begitu aplikasi jurnal kegiatan guru. Kita tidak perlu menuliskan secara manual, itu sangat membantu sekali ketika kita sedang proses SKP gitu. Nah, untuk analisis penilaian harian juga nanti sekiranya hampir mirip begitu, kita bisa mendownloadnya baik dalam bentuk format Excel ataupun PDF. Untuk soal itu tadi yang diupload juga bisa kita dalam bentuk pilihan ganda maupun isai, tidak harus pilihan ganda. Nanti untuk pendownloadan nilai atau input nilainya juga kita untuk isai bisa Bapak Ibu. Input secara manual nanti sudah muncul sekaligus di format analisis penilaian harian. Ini nanti mohon izin sedikit saya sebentar share screen untuk secara teorinya begitu. Secara teori dari aplikasi Simple Teman Sayang ini. Kalau tadi Mas Rofiq mungkin secara tutorial masuknya begitu. Ini barangkali Bapak Ibu yang pemahamannya lebih ke literasi, ini saya tampilkan juga. Mohon maaf sudah muncul gitu Bapak Ibu. Sudah Bu Eva. Di tampilan awal ini adalah tampilan awal untuk menu guru Simple Teman Sayang. Tadi akronim dari Sistem Informasi Pembelajaran SMA Negeri 1 Paguyangan, kita bisa memasukkan username password dengan NIP kita masing-masing. Kemudian untuk menu dashboard guru, ini berisi tentang pengumuman yang dikirim oleh admin. Ini kalau di Facebook, di IG mungkin semacam berandanya begitu Bapak Ibu. Atau beranda awal. Untuk menu peserta didik tadi juga sudah dipaparkan, kita bisa melihat begitu daftar peserta didik, data-datanya, mereka semua ada di menu peserta didik. Kalau murid nanti loginnya itu pakai NISN masing-masing begitu. Kemarin saya sudah sempat mempraktekkan di 2 kelas itu alhamdulillah berjalan lancar begitu. Untuk mereka semua alhamdulillah juga NISN hampir semua murid sudah tahu NISN masing-masing. Kalaupun tidak tahu, saya arahkan untuk coba browsing secara online, dicari NISN-nya berapa begitu dan semuanya bisa login. Untuk menu profil saya, ini adalah profil kita sebagai guru. Tadi dipaparkan di contoh adalah Pak Arif Isberianto. Nanti kebetulan ini juga kami informasikan bahwa Simple Teman Sayang ini diikutkan dalam lomba best practice oleh kepala sekolah kita Bapak Dr. Idi Amin MPD. Itu lomba yang diselenggarakan oleh PPTIK Kemendikbud untuk tahun ini. Mudah-mudahan nanti bisa masuk, syukur alhamdulillah juara 1 nih Bapak.
Kalau melihat yang tahun kemarin beliau mengangkat aplikasi Sijuk itu masuk ke 4 besar. Mudah-mudahan ini Simple Sayang juga bisa membawa kesuksesan begitu. Kemudian menu pengampu mapel ini digunakan untuk menambahkan mata pelajaran yang diampu oleh guru. Kalau tadi dipaparkan Mas Rofiq, alhamdulillah menu pop-up-nya sudah keluar. Menu pop-up, jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal mengklik saja mapel-mapel yang yang diajar, atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang mengampu lebih dari 2 mapel, monggo untuk mengklik mapel masing-masing. Tadi ada yang japri ke saya, Mas Rofiq, untuk informatika kok menu tampilan mapelnya belum ada begitu. Nanti mungkin bisa ditambahkan di menu pop-up. Kemudian ada menu asesmen sumatif. Kita menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan istilah dalam ciri khas kurikulum Merdeka. Penilaian kita ganti menjadi istilah asesmen. Untuk sumatif ini sendiri lebih ke penilaian yang tengah semester atau akhir semester gitu Bapak Ibu, yang tadi disampaikan harus terjadwal secara khusus. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk di dalamnya, insya Allah aplikasinya familiar, mudah diikuti begitu. Kalau bingung nanti kita siap pendampingan. Kemudian ada menu konten, materi, dan refleksi. Saya pikir ini adalah menu paling utama di aplikasi ini, karena menu konten materi ini adalah kita bisa mengupload sumber-sumber belajar kita. Di situ juga nanti ketika mengupload itu kita bisa menuliskan ini pertemuan keberapa, 1, 2, 3, jadi pembelajaran lebih sistematis. Kemudian bisa diikuti anak, atau materi bisa diakses begitu oleh anak kapanpun, dimanapun juga. Kalau memang ada yang ketinggalan materi juga kan, anak bisa coba kamu login aja begitu ke aplikasi, materi yang kemarin kamu ketinggalan itu bisa diikuti oleh anak. Di samping itu di materi menu konten, materi, dan refleksi ini juga terdapat kolom refleksi yang tadi disampaikan. Kolom refleksi ini salah satu ciri khas kurikulum Merdeka juga, makanya kita tampilkan di situ. Itu kita bisa secara langsung begitu meminta hasil umpan balik, feedback dari murid, kira-kira pembelajaran hari ini yang sudah kalian ikuti bagaimana. Itu anak bisa menuliskannya di kolom refleksi. Nah, ini di konten materi ada audio visual dan sumber literasi. Tadi sudah Mas Rofiq sampaikan. Sebetulnya tadi saya mau mendemonstrasikan cara menguploadnya. Ini ada sedikit yang perlu saya sampaikan untuk mendownload materi dari link YouTube itu harus dari link yang panjang ya Mas Rofiq, yang address bar. Sebentar saya tampilkan. Nanti kalau kita mau mendownload materi itu dari ini Bapak Ibu, linknya yang ini. Nah, linknya itu nanti kita yang link di atas, link yang di atas begitu. Ini nanti link yang di atas ini. Yang link di atas. Kalau link copy link itu nanti tidak akan warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nanti tidak akan masuk atau tidak bisa dibuka begitu konten materinya. Jadi untuk menguploadnya itu pakai link yang di address bar yang ada di link panjang di atas. Kemudian selanjutnya yaitu sebentar nih saya kembalikan lagi ke tampilan yang ini. Selanjutnya ke menu asesmen formatif. Ini digunakan untuk guru memberikan tugas harian kepada murid. Formatif itu kan berarti penilaian yang dilaksanakan dalam pembelajaran begitu.
masuk ke dalam pembelajaran ini Bapak Ibu bisa memasukkannya di formatif. Untuk menu jadwal tadi sudah disampaikan bahwa menu jadwal ini nanti digunakan manakala kita mau menerapkan STS atau PTS. Ini ada beberapa opsi sebetulnya ini. Opsi ini apakah teracak, apakah mau diacak pilihan jawabannya kalau pilihan ganda begitu, atau soalnya yang diacak atau yang ditampilkan hanya berapa, itu nanti kita ada setting pengaturan ketika mau membuat jadwal begitu. Kemudian di hasil asesmen tadi di awal yang saya sampaikan, ini di sini yang menarik adalah nanti kita bisa mendownload hasil dari penilaian ya yang sudah dalam bentuk analisis. Analisis itu kita bisa gunakan untuk melengkapi data penunjang di SKP atau sasaran kinerja pegawai yang kita tidak perlu membuatnya secara manual. Kita bisa mendownloadnya secara sistem, sudah by system. Dan untuk formatnya sendiri kemarin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan tidak ada format baku, sehingga mungkin ketika tampilannya kok tuntas-tuntas begitu, Bapak Ibu sekiranya tidak perlu mempermasalahkan begitu tampilannya kok sedikit berbeda. Itu karena memang kemarin disampaikan bahwa tidak ada format baku kaitan dengan analisis penilaian. Jadi itu memang brand kita begitu di SMA Negeri 1 Paguyangan yang kita gunakan ya nantinya adalah itu begitu. Kemudian menu wali kelas. Oke, yang ini adalah terakhir ya, yaitu digunakan hanya mereka bagi guru yang menjadi wali kelas untuk melihat apa sih, untuk melihat progres penilaian murid dalam kelas binaannya. Begitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kaitan dengan pemaparan, sosialisasi dan pemanfaatan dari aplikasi Simple SMA Negeri 1 Paguyangan. Semoga nanti bisa diterapkan dengan baik untuk ruang belajar kita di SMA Negeri 1 Paguyangan seiring atau beriringan dengan sekolah kita SMA Negeri 1 Paguyangan sebagai sekolah penggerak, terus bergerak begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Eva di SPD yang memberikan materinya, memaparkannya. Mohon aplausnya Bapak Ibu semua, Bu Eva. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau masukannya dipersilakan. Di sini ada Pak Idi dan Pak Dwi mengangkat tangannya. Monggo dahulu Pak Idi. Maturun kita mohon izin kalau bisa Bu Eva menampilkan videonya itu Bu Eva, saya praktek pembelajaran dengan simpulan saya Bu Eva, jadi biar kita di sini lebih ada gambaran begitu. Terima kasih kita turun. Terima kasih Bapak. Silakan kepada Bu Eva untuk menampilkan videonya. Nggih, Bapak, terima kasih. Ini yang dimaksud video tutorial atau yang ketika saya penerapan pembelajaran di kelas? Video penerapannya Bu Tita. Ya Bu Eva, yang penerapannya itu. Berarti kan kemarin yang sudah masuk di video best practice-nya Bapak. Nggih. Sebentar. Atau mungkin Bu Tita sambil menunggu boleh pertanyaan lain dulu. Ya, ini saya sebacakan pertanyaan dari Pak Haris di kolom chat. Oh, sebelumnya ada M Isra SMP Negeri 3 Payakumbuh. Selamat pagi Pak Isra. Aplikasi yang sangat menarik. Izin Bapak Ibu, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan skrip APP-nya? Terima kasih. Monggo Pak Rofik barangkali bisa menjawab pertanyaan dari Pak Isra. Terima kasih bisa untuk kondisi aplikasi yang bisa di-share atau tidaknya saya kembalikan ke kepala sekolah. Di ini juga baru tahap coba, belum fix juga aplikasi seperti itu.
Terima kasih Pak Rofik. Kepada Pak Idi barangkali ada jawaban tambahan Bapak. Oh nggih, saya menjawab tambahan yang penting nggih. Tadi dari Pak Isra nggih. Pak Isra, SMP Negeri 3 Payakumbuh. Oke, terima kasih sekali atas ketertarikannya. Tentu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, nanti kami tentu siap untuk dimintai skripnya ya, itu terkait dengan aplikasi ini, dan nanti insya Allah bisa menghubungi kembali di SMA 1 Paduyangan sekitar bulan awal November. Mungkin nanti akan kita buka apabila ada sekolah-sekolah yang membutuhkan gitu nggih. Mungkin itu jawabannya, karena ini nanti kami akan terus lakukan pengembangan insya Allah akan stabil lah nggih. Nanti kami akan lihat kestabilannya di bulan Oktober. Setelah bulan Oktober, nanti bulan Oktober mohon untuk bisa menghubungkan kembali kalau Bapak Ibu ada yang tertarik dengan aplikasi ini. Nanti bisa diberikan nomor kontak dari SMA Paduyangan kita, nomor teleponnya atau apalah gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idi untuk jawabannya, dan tadi saya lihat Pak Isra sudah memberikan jempol. Jadi nanti jawabannya seperti itu nih Pak Isra. Insya Allah awal November itu akan dibuka bagi sekolah-sekolah yang ingin mengaplikasikan Simpel di sekolahnya masing-masing. Nanti saya lampirkan CP-nya di kolom komentar. Pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Haris. Izin bertanya, untuk wali kelas 12 apakah mengisi juga menu wali kelas? Mungkin ini kaitannya dengan kelas 12 itu kan masih menggunakan kurikulum 13, belum yang kurikulum merdeka. Itu bagaimana? Mungkin barangkali bisa dijawab oleh Pak Rofik atau Bu Eva. Untuk di aplikasi LMS Simpel Teman Sayang ini saya kira bisa diterapkan untuk kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka. Hanya saja memang sekarang kita untuk buat dua jenjang itu kurikulum merdeka dan kedepannya kurikulum merdeka. Jadi kita pakai istilah-istilahnya saja yang untuk ciri khas kurikulum merdeka. Tapi dalam implementasinya kurikulum 13 juga bisa untuk melakukan input data kaitan dengan penerapan dari LMS itu. Jadi nanti mungkin bisa diatur ya Mas Rofik bahwa wali kelas itu ya sudah tercover di LMS, mungkin ada semua. Atau mungkin Mas Rofik mau menambah. Untuk penerapannya kan pastinya nanti wali kelas terdaftar gitu. Jadi untuk bisa dipakai seperti itu. Jadi seperti itu. Berarti bisa ya buat kita Pak Dwi ya, tadi Pak Dwi bertanya. Tadi Pak Haris ini tadi video. Oh Pak Haris, Ya, makasih. Video sudah siap. Ini video sudah saya buka. Izin bertanya dulu ke Bapak Ketua kita, Bapak Idi. Ini yang ditampilkan mau full video atau hanya di pembelajarannya saja? Yang pembelajarannya saja. Saya coba share video kami pakai untuk ke PPTIK. Berarti saya coba penggal untuk lihat saja ini yang bagian dari Bapak Ibu telah mendapatkan penjelasan tentang apa itu aplikasi Simpel Teman Sayang. Dengan aplikasi Simpel Teman Sayang diharapkan implementasi kurikulum merdeka di lingkungan SMA Negeri 1 Paduyangan akan berjalan lebih efektif. Kalian bisa login menggunakan NISN ya, masuk ke aplikasi Simpel Teman Sayang. Username-nya NISN, password-nya juga NISN. Pastikan semuanya sudah tahu ya masing-masing. Kalian bisa membaca literasinya ya, ditingkatkan untuk membaca materi eksplorasi konsepnya dulu kaitan dengan makna dan hakikat ideologi.
untuk refleksi itu link bisa di atau tugas bisa di ini ya dengan cara klik yang ini nih. Klik. Oke, nah bisa mendownload. Nah ini sudah download dengan cara mengklik ini tugas ya LKPD, klik download. Oke, nah berarti tugas sudah download. Dengan aplikasi Teman Sayang, diharapkan Bapak Ibu guru juga bisa memiliki dokumen asesmen yang lebih baik. Untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pengampun, Mendapatkan penjelasan tentang apa itu aplikasi Simpel Teman Sayang. Dengan aplikasi Simpel Teman Sayang, diharapkan implementasi kurikulum merdeka di lingkungan SMA Negeri 1 Paboyangan akan berjalan lebih efektif. Kalian bisa login menggunakan NISN ya, masuk ke aplikasi Simpel Teman Sayang. Username-nya NISN, password-nya juga NISN. Pastikan semuanya sudah tahu ya NISN masing-masing. Kalian bisa membaca atau budaya literasinya ya ditingkatkan untuk membaca materi eksplorasi konsepnya dulu kaitan dengan makna dan hakikat ideologi. Untuk refleksi itu link bisa di atau tugas bisa di ini ya dengan cara klik yang ini nih. Klik. Oke, nah bisa mendownload. Nah ini sudah download dengan cara mengklik ini tugas ya LKPD, klik download. Oke, nah berarti tugas sudah download. Dengan aplikasi Teman Sayang, diharapkan Bapak Ibu guru juga bisa memiliki dokumen asesmen yang Bapak. Terima kasih Bu Eva yang telah menampilkan video penerapan video penerapan saya masih dalam sesi tanya jawab. Tadi ada Pak Rio sempat mengangkat tangannya kepada Pak Dwi terlebih dahulu. Silakan. Halo Pak Dwi. Ya, terima kasih Bu Dita. Ini ada pertanyaan terkait aplikasi soal itu untuk soal IC itu apakah harus ditulis langsung nanti di komputernya begitu. Soalnya kalau pengalaman sebelumnya itu kan untuk soal IC yang dulu pada saat masih ada ujian nasional itu soal IC kan jawabannya jawaban singkat. Nah ini untuk soal IC ini nanti apakah bisa soal IC yang uraian panjang itu apa hanya jawaban singkat begitu. Terima kasih Pak Dwi untuk pertanyaannya. Sebelum kita tanyakan kepada narasumber, di kolom chat sudah saya sematkan link presensi. Silakan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk melaksanakan presensi dengan link yang ada di kolom pesan. Oke, tadi pertanyaannya apakah untuk soal IC itu hanya bisa soal IC singkat atau uraian? Silakan kepada Bu Eva atau Pak Mamlu untuk menjawab. Terima kasih Pak Dwi untuk pertanyaannya. Jadi untuk karakter pembuatan materi soal IC-nya itu kita masih mengatur di 300 karakter Pak Dwi. Apabila nanti dibutuhkan lebih panjang lagi kita bisa sesuaikan lagi seperti itu. Tadi mungkin menambahkan pertanyaan dari Pak Dwi, jawabannya gitu. Untuk jawaban itu nanti kita langsung input nilai Mas Rofi. Langsung input nilai, jadi nanti untuk Bapak Ibu bisa mirkani atau melihat jawaban ISAI itu tidak tersistem, tapi kita langsung input nilai ISAI. Nah kemudian nilai itu bisa kita download. Jadi nanti untuk penilaian yang ISAI itu kita dengan cara menginput nilai matangnya untuk input ISAI. Kecuali pilihan ganda itu kita bisa langsung tarik data dari kamu. Begitu Pak Dwi.
Terima kasih Mas Rafiq. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Priyo, dipersilakan. Terima kasih Bu Dita dan ke semua narasumber. Terima kasih sekali, ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, suara saya kedengaran nggak ya, Bu? Terdengar Pak Priyo. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Gus. Oh iya. Ini ada ingin saya sampaikan pada asesmen sumatif. Sebenarnya tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Dwi, tapi saya mau menambahkan kalau untuk soal yang objektif, apa misalkan menggunakan krisis ya atau dari Google Form ini bisa nggak, Mbak? Seperti itu. Sama nggak aplikasinya? Bisa masuk ke situ tidak? Itu. Kemudian yang selanjutnya. Ini memang kalau bisa ini mohon maaf dari luar teman saya. Kalau bisa tuh yang teman saya kita coba nanti ada waktu kapan punya waktu yang langsung dipraktekkan di di lab ya, di lab komputer ya, agar nanti kita sepemikiran. Karena sebenarnya aplikasi tadi memang sangat bagus sekali untuk kita, sehingga kalau misalkan kita tidak bisa menguasai jadi mohon nanti di sini Bapak Kepala Sekolah sudah hadir, artinya untuk bisa praktek langsung bersama-sama ya, sehingga kita bisa langsung bertanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, barangkali ada tanggapan dari Bu Eva atau Pak Rofi. Monggo Bu Eva. Dari saya, Monggo Bapak. Usulan Pak Tio sangat bagus untuk teknisnya nanti untuk memperkuat nanti kita bisa laksanakan pelatihan khusus lagi untuk Bapak Ibu yang sudah paham bisa langsung praktekkan, bagi yang belum paham nanti bisa mengikuti pelatihan secara langsung. Terima kasih. Terima kasih Bapak Idi yang telah memberikan tanggapannya. Karena waktu tinggal 5 menit lagi, barangkali nanti ada pertanyaan. Ya. Mohon maaf. Tadi yang kaitan dengan soal gitu. Quizzes dan Google Form. Bagaimana Bu Eva? Iya, untuk input soal di asesmen sumatif maupun formatif itu kita bisa secara manual, tapi bisa juga nanti sudah tersedia template begitu, atau bank soal yang memang sebelumnya kita sudah masukkan dulu tentunya begitu. Nah, untuk nanti bisa mengenerate membaca soal dari link, nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut barangkali dari tim begitu bisa mempermudah. Jadi kita kalau sudah ada link bisa terintegrasi atau mengkolaborasikan begitu aplikasi LMS Simple Semang Sayang ini dengan aplikasi belajar lain seperti Quizzes, Kahoot, mungkin juga beberapa aplikasi lain begitu. Seperti itu Pak Priyo, ada tanggapan lagi? Iya, terima kasih tadi. Artinya tadi ada kelebihan bisa ya untuk sementara yang sudah ada template bisa langsung import, bisa langsung mengambil import dari template yang ada. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Priyo dan Bu Eva. Karena waktunya tinggal 3 menit untuk pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi narasumber kita. Untuk Pak Isral, saya sudah menyematkan nama Pak Mamun Rafiq di kolom komentar agar lebih mudah untuk komunikasinya. Begitupun pada Bapak Ibu peserta webinar yang apabila hendak menghubungi narasumber kita ada di kolom komentar. Dan kemudian jangan lupa untuk melaksanakan presensi. Sudah saya cantumkan juga di kolom komentar. Dan sebelum kita akhiri webinar pada pagi hari ini, saya akan membacakan rangkuman dari webinar pada pagi hari ini. Yang pertama tadi masukan dari Bapak Dr. Idi Amin MPD untuk menampilkan video penerapan LMS Simple Semang Sayang dan
sudah ditampilkan oleh Bu Eva. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Isal, SMP Negeri 3 Payakumbuh, terkait skrip aplikasinya, dan insya Allah nanti untuk awal November itu dibuka bagi sekolah-sekolah yang ingin menggunakan atau menerapkan aplikasi Simpel di SMA atau di sekolahnya masing-masing. Untuk kontak person sudah saya cantumkan di pesan narasumber kita, yaitu nomor Pak Mamlu Rofiq. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pak Haris, untuk wali kelas 12, apakah mengisi menu wali kelas? Jawabannya iya, karena itu bisa digunakan baik K13 maupun kurikulum merdeka. Kemudian yang keempat dari Bapak Dwirianto, untuk soal isai, apakah soal isai singkat atau uraian? Dan jawabannya tadi bisa, tetapi masih terbatas di 300 karakter seperti itu. Dan yang kelima, pertanyaan dari Bapak Rio, apakah bisa jika kita menggunakan Quizzes atau Google Form di aplikasi Simpel Seman Sayang ini? Tadi jawabannya itu mungkin kita bisa menggunakan bank soalnya dari Quizzes atau Google Form, tetapi terkait untuk terintegrasi soalnya itu bisa dari link Quizzes atau Google Form, nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pak Mamlu Rofiq. Dan yang terakhir dari Pak Prio, yaitu pelatihan. Apabila diperlukan, maka nanti akan dilakukan pelatihan di sekolah. Sebelum saya akhiri juga di sini, saya akan membacakan 3 keunggulan LMS Simpel Seman Sayang yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Idia Amin MPD, yaitu meningkatkan efektivitas kurikulum merdeka. Yang kedua, membantu Bapak Ibu guru menganalisis asesmen sumatif. Dan yang ketiga, fitur-fiturnya itu sederhana, mudah digunakan. Apa saja yang harus Bapak Ibu sediakan? Yang pertama yaitu menyiapkan bahan ajar atau sumber belajarnya. Yang kedua, menyiapkan asesmen. Yang ketiga, mengajak siswa untuk berefleksi. Oke, mungkin seperti itu untuk webinar hari ini. Dan sebelum ditutup, kita akan melakukan foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Oke, monggo diaktifkan videonya. Bu Eva sudah siap? Siap. Ini nanti pakai apa ini kita? Serentak apa ini? Tangan literasi, oke. Literasi dulu. Ini mohon maaf, barangkali nanti ada yang tidak tercover begitu di SS karena memang maksimal hanya 43. Ini. Oke, siap ya Bapak Ibu. Siap nih Bapak Ibu, kita foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Satu lagi, Bu Eva, mungkin gaya bebasnya. Bentar. Oke, gaya bebas, monggo. Gaya bebas, monggo Bapak Ibu. 2 jempol untuk LMS Simpel Seman Sayang. 2 jempol. Bebas boleh sambil minum. Oke, bebas ya. Iya. Boleh sambil minum ya. Dengan Bapak Ito nanti. Sudah Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Semoga webinar pada pagi hari ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari saya selaku moderator. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banjir ini, banjir jempol ini. Terima kasih Bapak Ibu yang dari luar ITK SMA Undangan yang telah dari luar juga terima kasih. Punya selfie. Banyak anak. Bapaknya selfie. Saya tutup nih Bapak Ibu ini. Terima kasih Bu Eva. Semuanya terima kasih. Terima kasih.